Pecel, salah satu kuliner yang paling kondang di Madiun, yang bisa dinikmati pagi, siang, dan malam. Kalau ada kata pecel ya kondangi Madiun. Ya mungkin itu adalah subjektivitas saya sebagai pemuda di Madiun. Tapi apa sih ciri khas pecel Madiun itu? Kembali lagi dengan aku, Geza Bayu Santoso, calon Bupati Malaysia. Sing nyekel janjine politisi pas kampanye. Di sini di kesempatan kali ini yang udah ditulis di Laul Mahfud, aku akan ngebahas tentang pecel Madiun. Apa sih pakemnya pecel Madiun itu? Yuk kita saksikan video ini. Madiun itu dikenal banget dengan pecelnya. Tapi apa sih yang membedakan pecel Madiun dengan pecel di luar sana? Apa sih bedanya pecel Madiun dengan pecelnya Nganjuk? Apa bedanya pecelnya Madiun dengan pecel di Malang? Apa sih bedanya pecelnya Madiun dengan pecel yang ada di Madigondo? Apa sih beda pecel Madiun dengan pecel yang ada di Pocinki? Mungkin kalau pecel di Pocinki itu ya, kalau kita mau tambah lauk ayam kita harus betil-betilan dhisik ben chicken dinner chicken goblok. Mungkin harus tebak-tebakan dulu kalau kita mau tambah ayam di pecel Pocinki. Kemarin teman-teman juga udah tanya ke netizen apa sih patokan pecel Madiun itu. Ada yang menjawab bahwa pecel Madiun itu khas banget bumbunya. Pecel Madiun itu ada jeruknya. Pecel Madiun itu tempenya tipis. Dan pecel Madiun itu katanya bakuleku lek dibayar sungkan. Mau kan aku wis ngomong tentang pecel. Nah saiki wayahe aku mangan pecel. Tapi sebelum mangan pecel aku gak ada duit soalnya. Duit guys gak duit. Aku meh neng ATM dhisik njipuk duit. Yoi langsung gas. Nah, iki aku wis jikuk duit neng ATM. Iki wae aku nuku suara rakyat pas aku masuk pilkada. Gak. Iki aku meh tuku sego pecel. Wis langsung wae yo soalnya aku jikuk duit. Dan kali ini kita mau cari nasi pecel di sepanjang jalan Hos Cokro Aminoto Kota Madiun. Di sini ada nasi pecel pojok. Ada warung pecel Sri Tanjung yang paling kondang top markotop, dan kita memutuskan untuk makan nasi pecel di warung pecel pojok. Wah, ini sedang diadoni. Apa diadoni itu? Sedang dibuatkan nasi pecelnya. Mantap nyawa. Sambil menunggu pecel yang masih dibuatkan oleh ibunya, kita ditemani lantunan musik dangdut yang dibawakan oleh teman-teman pengamen Madiun yang gokil banget. Enak gendangane, padahal iku mau sangka pipo ngono tok. Tapi so enak. Seenak iku lho. Rasane pecel Madiun. Ya. Nggih. Kecaken, Mas. Yoi. Sampean wong ndi, Mas? Kula luar kota, Mas. Nggih, luar kota. Luar kotane pundi? Anu Kabupaten Madiun kula. Lah, Kabupaten Madiun nek luar kota, Mas. Nggih niku pengen jajal pecel kota niku bedane nopo, Mas? Enak, Mas ya? Oh, enak pol niku ternyata. Pecel Madiun ini khas, Mas ya. Khas. Ono pedes-pedes ngono ya. Iya, Mas, nggonku Soale piye? asin-asin gak enak rodoan. Ya nek bagiku sih ngono, gak enak. Nek neng Jawa Tengah kono, Mas. Kebetulan malah iku
lagi. Loh, masa? Iya lagi. Jadi enak. Duh. Ngomong-ngomong, sampean ngerti sejarah pecel ra to, Mas? Dari pecel? Sejarah ya. Waduh. Jane pengen ero, Mas, tapi aku bingung nek an golek iki nang ndi, Jak. Tapi sampean gak ngerti ya? Mboten ngertos, Bro, Iya. tapi pengen ngerti. Heeh. Bar iki tak jak ning omahe kancaku. Adewe takok tentang apa kuwi pecel, sejarah piye, sapa sing gawe ngene. Ya wis ngono gak Ayo apa-apa. mangan sik. Iya tak enteni. Lanjut nih ya. Ya bareng. Sampai ndek enak pecel Madiun soalnya. Ya siap. Setelah menikmati nasi pecel pojok yang semlidut, kita memutuskan untuk OTW ke rumahnya Suhu Aklis. Beliau adalah penikmat sejarah Madiun. Sebelum kita menuju rumahnya, kita mampir sejenak di patung pecel yang ternyata sudah mematuhi protokol kesehatan. Dan kita sudah sampai di kediaman Suhu Aklis, salah satu pecinta, pengamat, pembaca ulung tentang sejarah Madiun. Dan kali ini kita akan tanya jawab dengan beliau tentang apa itu pecel Madiun. Dan ini adalah diskusinya, langsung saja satset wat dal. Apa itu pecel, Mas? Pecel merupakan salah satu kuliner yang dekat sekali dengan lidah masyarakat Nusantara, khususnya Jawa, yang erat kaitannya dengan masakan tradisional yang ada di pedesaan, juga di berbagai tempat lah untuk ke sana. Nah, pecel itu sendiri juga terdiri dari sayuran utamanya yang dikasih saus berupa bilingan kacang, ya, berupa saus kacang yang berbeda dengan salad di Eropa ya. Kalau salad di Eropa itu kan mayones. Nah, itu kan perbedaannya di sana begitu. Kalau kenapa dinamakan pecel itu ada latar belakangnya ya? Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Profesor Murjiati dari UGM, seorang gastronom, menyebutkan bahwasannya pecel merupakan berasal dari bahasa Jawa yang berarti diperas atau ya, setelah maksudnya sayuran yang sebelumnya dinanak, digodok, itu kemudian ditiriskan dan diperas untuk disajikan menjadi sebuah kuliner yang berupa pecel itu sendiri. Iya, jadi dinamakan pecel gitu Pecel, ya. dipecel ya. Dipecel itu artinya diperas Iya. secara bahasa. Iya, siap. Tapi kalau ini Mas ya, kita lebih ke universal dulu, jangan merucut ke Madiun. Pecel itu masuk di Nusantara ya, bukan Indonesia. Nusantara itu kapan? Bukan kapan. Bagaimana latar belakang bisa masuk di Nusantara itu? Iya. Berdasarkan beberapa sumber yang coba saya ulik lebih jauh, yang pertama itu pada abad ke-9, yakni pada masa Mataram kuno, yang terdapat dalam Kakawin Ramayana, itu terdapat dalam bait ke-25. Saya coba bacakan hal itu. Ta pepecelan, pecel-pecelan suci tarpacalan, cecep injruk asin nasi tasi samangkono. Artinya apa? Daging cincang yang dicampur dengan sayuran, pecel, salad murni, letakkan perasan jeruk saat memakannya, mintalah nasi sepuasnya. Ini dalam Kakawin Ramayana. Konteksnya apa? Pecel menjadi bagian dari makanan yang disajikan kepada rakyat pada waktu itu pasca memenangkan peperangan. Jadi sesuatu hidangan yang istimewa, eksklusif gitu ya, pecel pada masa itu begitu. Iya. Kemudian juga di masa selanjutnya pada abad ke sekitar 18 ada di Babat Tanah Jawa misalnya, itu disebutkan waktu Ki Ageng Karanglo menyambut kedatangan Ki Ageng Pemanahan, waktu Babat Yogyakarta, Babat Mataram, pada waktu itu ia menyajikan pecel sekaligus jangan menir, pecel gede, yaitu dari pecel daging yang disajikan dengan jangan menir itu. Jangan menir kan tahu ya, asing dengan kita. Kemudian juga di ensiklopedia Jawa, khususnya Surat Centini juga disebutkan salah satu makanan yang menjadi familiar di lidah masyarakat Jawa itu pecel itu sendiri. Jadi pecel masuk di Nusantara itu
itu sebagai hidangan eksklusif di kalangan kerajaan dan lain untuk pesta kemenangan juga kemenangan, ya. Iya. Jadi panganan eksklusif juga ya ternyata pecel yang sering kita temui di jalanan Madiun, jalanan sekitar Platae ini makanan eksklusif Iya. dulu ya untuk menghidangkan raja-raja gokil. Itu kan masuknya di Nusantara kan Mas. Iya. Kalau masuknya di Madiun atau di wilayah Matraman itu ada segi latar belakang historisnya kan? Iya. Saya pikir kalau bicara Madiun kan tidak lepas dengan Mataram ya, Iya. bicara semacam itu. Soalnya dalam Babat Tanah Jawa edisi Mensma itu kan tadi yang saya sebutkan di depan bahwasannya Ki Ageng Pemanahan disambut dengan jamuan pecel dari Ki Ageng Karanglo. Nah, konteksnya Madiun tidak lepas dengan Mataram ketika Retno Jumilah dinikahi oleh Panembahan Senopati, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Saya pikir pernikahan penaklukan Madiun Purabaya itu di atas Mataram dan juga pemboyongan Retno Jumilah ke Jogja itu tidak berhenti di sana. Melainkan ada dialektika kebudayaan termasuk kuliner yang diimpor lah katakanlah atau diekspor dari dari Mataram ke Madiun begitu. Jadi katakanlah bagian dari penyebaran begitu. Terus kalau cerita yang Mas Aklis tangkap selama ini tentang pecel Madiun, mulai dari pembuatannya gitu Mas ya, ada ciri khas nggak atau ada tirakat sebelum ya, betul kan? Kita juga nggak tahu. Mungkin yang diterima Mas Aklis selama ini ada nggak sih perbedaannya? Beberapa warung pecel kalau di Madiun kan ada beberapa yang terkenal ya katakanlah. Iya, iya. Saya pikir juga punya rahasia. Salah satu yang saya ketahui itu sambal yang cita rasa yang enak itu didapatkan dari kacang yang sekiranya waktu habis digoreng itu kulit arinya dipisahkan dari kacangnya sehingga ada terhindar dari cita rasa yang sedikit pahit yang ditimbulkan dari kulit ari dari kacang itu sendiri. Dari segi sambal kan udah sampai jelaskan kalau Madiun itu kulit arinya dibuang dulu, diteplok secara halus. Tapi kalau dari segi kulup terus tambahan lauk itu gimana Mas? Perspektif sampean? Yang saya tahu yang ciri khas di Madiun yang tidak hilang, tidak bisa tidak bisa ditinggalkan di kulup itu yaitu tadi bunga turi. Bunga turinya itu enggak itu. Teman-teman saya pikir tahu lah katakanlah seperti apa bunga turi. Kan pecel itu kondangnya kan pecel ya ada kata pecel Madiun. Iya. Ini kenapa kok yang terkenal tuh pecel Madiun gitu? Ini ada segi historisnya nggak atau ya emang pecel Madiun sih paling enak karena gimana ya? Ini sebenarnya kalau bicara ini nanti bisa lebih ke subjektivitas ya. Iya. Gimana? Kalau bicara pecel itu memang ada beberapa daerah yang mengklaim bahwasanya pecel itu berasal dari daerahnya. Misalnya di Malang itu ada pecel Malang, Blitar itu juga ada pecel Blitar, ataupun di Nganjuk itu juga ada pecel Nganjuk. Bahkan di Madiun sendiri juga ada pecel Madiun. Itu terkenal karena memang pemerintah daerah menggali potensi yang ada terkait kuliner khususnya di Madiun juga pecel. Nah, bagaimana ini Madiun ke sana saya pikir juga galian sejarah perlu dilakukan lebih jauh ya, bagaimana ya Madiun itu menjadi sebuah pecel lebih tepatnya menjadi trademark kota ataupun kabupaten sebagai kekayaan kuliner itu yang berbeda dengan pecel-pecel yang lainnya begitu. Nganjuk punya cita rasa sendiri, Malang juga punya, Blitar juga punya. Nah, walaupun kita juga sebenarnya kurang bijak juga kalau misal mengklaim sepenuhnya pecel itu dari Madiun gitu. Karena nggak ada literasi yang jelas gitu. Punya ciri khas yang tidak bisa digantikan. Mungkin harapannya Mas untuk pecel Madiun ke depan itu bagaimana harapannya Mas Aklis? Ya, bagaimana ya katakanlah kalau kita sebagai mungkin saya pikir pedagang punya inovasi ya kreativitas ke depannya. Bagaimana mengolah masakan ataupun kuliner pecel itu lebih menarik perhatian bagi masyarakat khususnya di luar Madiun. Kalau orang Madiun saya pikir sudah leluasa gitu. Itu ya tadi bagaimana kita mengenalkan kehidupan yang sehat berasal dari makan makanan sayur-sayuran. Itu juga bagian dari mengenalkan eksistensi pecel demikian di kota Madiun dan di Kabupaten Madiun itu juga arah ke sana begitu. Saya pikir kalau untuk penjual lebih pandai lah untuk bagaimana mengkreasi itu. Gitu ya. Dari segi mungkin sambal, ada tambahan selundreng ataupun ada tambahan apa itu sesuatu hal yang. Iya. Kalau sekarang pecel sekarang kan ada
perpelwati dan lain-lain. Dulu mungkin saya pikir nggak ada. Ada banyak tambahannya lauk pauk gitu ya. Pun saya juga pernah ketemu itu olahan sambal pecel itu digatukkan, diinovasikan jadi perem. Jadi dalamnya perem itu ada pecelnya. Oh iya. Ada coklatnya gitu. Jadi wis inovasi. Iya benar. Sekarang juga pecel itu mengilhami batik kota kan ya. Oh iya. Pecel itu kan sesuatu yang bisa dikenalkan lewat batik, lewat medianya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Mas Aglis. Sama-sama. Cukup sekian. Dan teman-teman jangan lupa untuk tetap suka dengan makanan lokal kita yaitu pecel. Jangan lupa makan pecel. Ya, tadi adalah konten kita tentang pecel Madiun. Saksikan konten kita selanjutnya di segmen Maido Asana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tangi mas. Alfamart iki, Alfamart tangi. Jam 4 wisan. Jam 4. Yo, ayo tangi. Yo, saya. Recall lek. Recall. Regen. Ojo ning dindi mendunake, dah. Aja ning didi medyo nae. Nah. Sampai kopi mantap. Minum dulu. Ya, kita itu juga pecel, bumbunya juga pecel sama goreng gede. Pincuk. Ya benar. Anak anjing ini, contoh-contoh anak anjing.